Pernahkah kamu batal membeli suatu barang karena melihat antrean kasir yang begitu panjang? Atau pernahkah kamu mempercepat suatu adegan film karena menganggapnya tidak penting? Tentu saja kita semua pernah, namun tampaknya kebiasaan ini tidak bisa dibiarkan karena dari hal-hal kecil yang terjadi sehari-hari inilah kita belajar tentang kesabaran. Berbicara tentang sabar, coba pikirkan lagi, mana yang membuat hidupmu menjadi lebih bernilai, kesabaran atau ketidaksabaran? Silahkan menjawabnya dalam hati masing-masing. Jika kamu sudah tahu jawabannya, maka 5 kerugian akibat tidak sabar berikut ini akan memperkuat pikiranmu. 1. Kerugi dalam aspek kesehatan. Ketidaksabaran seringkali berkaitan dengan emosi negatif seperti marah, kesal, dan frustrasi. Emosi-emosi seperti itu tentu saja akan meningkatkan kadar stres yang membuat perubahan pada sistem aliran darah kita dan menjadikan kondisi pikiran juga emosi tidak stabil. Jika kamu sering mengalami emosi negatif, maka tarik napas dalam-dalam, tahan dan lepaskan sebab dengan begitu aliran darah kita akan bekerja lebih baik. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa stres adalah pemicu datangnya berbagai penyakit. Sementara menurut beberapa penelitian membuktikan bahwa saat kita marah, secara otomatis tubuh kita mengeluarkan racun yang mempercepat penuaan atau memperpendek umur. Artinya, semakin sering kita mengalami stres, maka semakin rentan kita terserang penyakit. Padahal pemicu awalnya cukup sederhana, ketidaksabaran. Semakin sering kita marah, maka semakin cepat kita menua dan tentunya juga akan rentan dengan berbagai penyakit. Jadi tanamkanlah mindset kesabaran di dalam dirimu, pegang prinsip bahwa kamu bersabar untuk menolong dirimu sendiri agar tidak terserang penyakit, dan kamu bersabar karena kamu mencintai diri sendiri. Cara ini pasti berhasil untukmu. 2. Rugi banyak hal akibat tidak berpikir kritis. Ketidaksabaran kerap mendorong kita tergesa-gesa dalam mengambil keputusan tanpa berpikir panjang. Hal ini tentu saja sangat mendekatkan kita pada jurang kegagalan, bukan? Bahkan jika keputusan yang kita ambil benar maka itu hanya faktor keberuntungan saja dan bukan hasil dari pemikiran kita sendiri. Pada intinya, ketidaksabaran benar-benar banyak sekali membawa kerugian. Semisal, kamu sudah mengerjakan proyek selama 6 bulan dan belum kelar juga. Pada titik itu kamu sudah terkepung oleh batas kesabaranmu sendiri dan mulai galau tidak menentu. Akhirnya kamu tidak bisa berpikir kritis lagi untuk menemukan ide-ide atau solusinya sehingga pada akhirnya kamu mengambil keputusan berdasarkan emosi negatif seperti kesal, marah dan frustrasi. Setelah keputusan itu akhirnya kamu kehilangan semuanya. Proyek yang kamu impi-impikan bisa membawa kesuksesan kini sudah tidak ada lagi. Coba bayangkan betapa ruginya kamu dalam hal waktu dan tenaga. Nah, jadi kamu perlu tahu, bahwa orang yang jauh lebih sukses darimu bukan karena mereka lebih pintar atau lebih kaya, mereka hanya lebih sabar darimu dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Inilah salah satu rahasia sukses yang harus kamu pegang. 3. Tidak bertumbuh dalam hal spiritual. Pertumbuhan tidak hanya terjadi pada tubuh, pertumbuhan tidak hanya terjadi pada pola pikir, tetapi juga pada spiritual. Sebagaimana ketidaksabaran menghalangi pertumbuhan pola pikir, begitu pula ia menghalangi pertumbuhan spiritual. Ada suatu nasihat, jika hari ini kita masih sama saja seperti hari kemarin, itu artinya kita dalam keadaan merugi, sebab dalam rentang waktu yang kita lalui sebenarnya ada banyak kesempatan untuk bertumbuh, namun tidak kita pergunakan. Nah, tidak meningkat dalam hal spiritual sudah jelas merupakan kerugian, sebab pada kenyataannya semakin bertambah usia, maka semakin dekat kita dengan kematian. Memang ini terlalu jauh untuk dipikirkan, namun beginilah nyatanya. Bahwa ketika spiritual seseorang mulai bangkit, maka ia akan memandang kehidupan dengan cara yang berbeda, tentunya semakin bijaksana dan mudah mengendalikan diri sendiri. Pertumbuhan ini tentu tidak kita dapatkan jika tidak bisa mengendalikan ego dalam bersabar. 4. Kerugian finansial. Bukan hanya rugi dalam hal waktu dan tenaga, ketidaksabaran ternyata juga membawa kerugian secara finansial. Ada beberapa contoh yang bisa membuktikan pernyataan ini, seperti berikut.
Katakanlah kamu bekerja di luar kota dan harus mencari tempat tinggal untuk dirimu sendiri. Kamu bertemu seseorang yang menawarkan sewa rumah dengan harga yang cukup mahal dan pilihan kedua kamu tinggal di kos namun tempatnya tidak membuatmu merasa nyaman. Karena terburu-buru ingin segera memiliki tempat tinggal, akhirnya tanpa pikir panjang kamu langsung saja menyewa rumah yang harganya lumayan mahal. Padahal kalau bersabar seharusnya kamu bisa tinggal di kos yang murah untuk sementara waktu sambil mencari rumah yang lebih murah harganya. Pendapatan yang sebenarnya bisa kamu tabung akhirnya habis hanya untuk membayar sewa rumah, bukankah itu suatu kerugian? Ini hanyalah satu contoh dari banyak contoh-contoh lainnya. Jadi pada intinya kita sudah menyadari kerugian finansial jika benar-benar memperhitungkannya secara rasional, hanya saja karena ketidaksabaran kita jadi tidak bisa berpikir rasional. 5. Kerugian hubungan. Kegagalan dalam mencapai suatu hubungan yang harmonis juga seringkali disebabkan oleh ketidaksabaran. Dalam hubungan apapun, seperti pertemanan, keluarga atau percintaan, keharmonisan itu tak akan tercapai tanpa adanya kesabaran, bukan? Kerusakan suatu hubungan seringkali disebabkan oleh komunikasi yang kurang baik, sementara komunikasi yang kurang baik itu berawal dari kurangnya kesabaran. Seandainya kita dapat mengontrol emosi dan mau bersabar sedikit, tentunya kita lebih mudah untuk bisa berpikir jernih sebelum berbicara hingga akhirnya keharmonisan dalam hubungan pun terus meningkat. Hanya saja kita tidak bersabar dan terlalu egois. Akhirnya kita hanya merugi karena harus kehilangan hubungan erat yang telah melewati banyak proses rumit dengan orang lain yang kita sayangi seperti teman atau pacar. Betapa ruginya kita harus memulai dari awal lagi dengan orang yang baru, bukan? Rugi waktu, tenaga, finansial, dan juga perasaan. Mengetahui begitu banyak kerugian yang kita dapatkan akibat ketidaksabaran, seharusnya mulai sekarang kita bisa menjadikan poin-poin di atas sebagai pengingat untuk diri masing-masing agar lebih bersabar dalam segala sesuatunya. Pada akhirnya, tidak ada lagi kekhawatiran dan ego, bahwa kita memang perlu memegang kesabaran sebagai kunci kebahagiaan dalam hidup. Sekianlah artikel tentang 5 kerugian akibat tidak sabar. Semoga bermanfaat.